Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya sepanjang 1 minggu ini kita merasakan masih tetap ada pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Mari kita bersama-sama memasuki saat teduh untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kepadamu ya Allah, Tuhan segala raja, penguasa atas semua pemerintah di bumi, kami sujud dan beribadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita jumpa kembali dalam ibadah kita di minggu ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan kita. Kita mau bersyukur untuk pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang setiap hari kita rasakan. Dan kita mau katakan pagi ini, hanya Yesus, Engkau yang kucinta. Hanya Yesus, Engkau yang kuagungkan, Engkau yang kutinggikan. Aku mau terus memuji Engkau Tuhan, baik di dalam suka maupun duka. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Naikkan pujian ini. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Katakan sekali lagi, Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita nyanyikan pujian ini dari rumah kita masing-masing. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Katakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu
Sekali lagi katakan, Yesus ku cinta kau. Yesus ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab kau layak, sebab kau layak, amin, terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami umat-umat-Mu datang menghampiri Engkau di rumah kami masing-masing Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Engkau siap untuk menjamah kami. Engkau siap untuk memulihkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di pagi yang indah ini kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Tuhan Allah yang setia. Tuhan Allah yang ajaib di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dalam situasi-situasi sulit sekalipun kami terus melihat kebaikan Tuhan. Kami melihat tangan-Mu yang sungguh berkuasa itu selalu menopang kami Tuhan. Selalu memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Sehingga sampai hari ini Tuhan, kami ada. Kami mau untuk terus memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau pimpin ibadah kami ini Tuhan. Dari permulaan pertengahan hingga selesainya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus mengambil alih semuanya ya Bapa. Sehingga hadirat Tuhan boleh kami rasakan di rumah kami masing-masing. Jamahan Tuhan boleh kami rasakan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau menolong kami Bapa. Sehingga setiap firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Firman-Mu yang akan menjadi penerang di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami dapat berjalan Tuhan dengan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami lewat firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menaikkan syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Tuhan sudah hadir di rumah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita mau memuji Dia. Kita mau berikan yang terbaik. Pujian kita yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Haleluya.
Kita boleh bersalam kiri kanan kita. Ya, yang ada di rumah, ayo kita bersalam tuh. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Mari umat pilihan Allah, angkat suaramu. Kita mau meninggikan Tuhan kita di pagi hari ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Angkat suaramu. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Muliakan Tuhan kita. Haleluya, lebih lagi bagi Tuhan kita. Sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Katakan, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan ku kan bangkit, ku kan bangkit. Mari sama-sama yuk. Nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Katakan, sampai ya lutut bertelut. Amin. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan, Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Amin. Haleluya. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja. Amin. Allah Maha Besar. Katakan, Yesus. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja. Allah Maha Besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas dibebaskannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi,
musuhmu. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Yesus, Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Sebelumnya akan saya bacakan bagian firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 16 dan 18, demikian bunyinya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Marilah, baiklah kita berperkara, demikian firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami tahu di hadapan-Mu Allah yang Maha Kudus, mulia dan suci, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Di dalam pikiran kami, di dalam perilaku kami, di dalam niat-niat kami, ada banyak hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Ya Tuhan, bahkan juga seluruh bangsa kami juga dalam keadaan yang sama. Tuhan, secara khusus pada bulan Agustus ini, ketika kami sebetulnya memperingati 76 tahun kemerdekaan bangsa ini, kami percaya sejak Indonesia merdeka, pemerintah demi pemerintah, tahun demi tahun sejarah terus berlangsung. Tetapi ada banyak hal yang kurang berkenan sudah dilakukan oleh bangsa kami ini ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sekarang ini kami berdoa, ampunilah dosa bangsa kami Tuhan. Kami percaya kemerdekaan anugerah daripada-Mu, tetapi kami belum menghargai kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya di tengah-tengah pemerintahan kami masih ada banyak orang yang takut akan Tuhan, yang menjalankan pemerintahannya dengan sejujur-jujurnya. Tetapi kami juga yakin Tuhan, ada banyak yang melakukan hal-hal yang tidak benar. Bahkan sejak ketika mereka mau mencari jabatan itu sudah dengan niat yang buruk. Ampunilah mereka semua ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada bangsa kami ini Tuhan, Engkau memberikan kekayaan lautan, kekayaan alam yang sangat berlimpah, dan kami percaya anugerah-Mu dan tangan-Mu akan senantiasa menyertai bangsa kami ini. Tuhan, itu sebabnya sekali lagi kami membawa bangsa kami dengan segala dosa-dosanya ke hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami oleh karena janji dan kasih setia-Mu. Kami rindu Tuhan pada hari-hari selanjutnya Engkau menyertai bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus.
yang ku pegang teguh. Katakan Engkaulah Raja, oh Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sekali lagi katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu, kami meminta Roh-Mu bekerja di dalam setiap kami. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakai bibir, mulut, dan setiap kata-kata yang keluar daripadanya, supaya boleh menjadi penyampaian sebuah kebenaran bagi setiap jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Bekerjalah ya Tuhan Engkau atas setiap jemaat atau siapapun yang mendengar khotbah ini dari rumah masing-masing. Bekerja dalam hati dan pikiran, tenangkanlah ya Tuhan, supaya kebaktian pada pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar. Bahkan kami juga berdoa untuk signal-signal HP, untuk jaringan internet di setiap rumah masing-masing, sehingga boleh berjalan dengan lancar dan ibadah ini boleh menjadi sesuatu kesukaan bagi Engkau. Tuhan, kami serahkan jam di depan ini, khususnya pada waktu kami merenungkan firman Tuhan, sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang ditinggikan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenangkan satu tema yang sangat penting, yaitu bahwa Tuhan adalah perancang daripada sejarah. Pada waktu kita bersama-sama berbicara tentang sejarah, dalam hal ini kita mau tidak mau sebagai orang percaya juga mencoba memahami sejarah dari apa yang Alkitab sendiri nyatakan dan yang Alkitab sendiri jelaskan. Nah, khususnya pada waktu kerajaan Yehuda dihancurkan oleh kerajaan Babel, yaitu pada waktu itu yang menjadi raja adalah seorang raja yang sangat agung, yaitu Nebukadnezar. Maka pada waktu kerajaan Yehuda dihancurkan, mungkin secara kelahiriah banyak orang Yahudi ini berpikir demikian. Ya, semua gara-gara karena raja kita tidak mau membayar upeti, tidak mau menyatakan takluk kepada Raja Nebukadnezar, kerajaan Babilonia. Itu sebabnya kemudian kerajaan Babilonia dipimpin oleh Nebukadnezar menyerang kerajaan kami. Dan itu sebabnya akhirnya kami kalah. Bahkan kami mengalami ditawan dan dibuang ke dalam pembuangan. Itu secara yang kelihatannya sejarah seolah-olah begitu. Ditentukan oleh seorang keputusan oleh seorang raja yang tidak bersedia takluk, dan kemudian kerajaan yang lain kemudian menyerang, maka kerajaan Yehuda menjadi hancur. Walaupun sejarah boleh dijelaskan seperti itu, tetapi melihat dari aspek yang lebih tinggi, maka sebetulnya semuanya itu terjadi karena Tuhan adalah perancang daripada
sejarah itu sendiri dan Tuhan mengizinkan peristiwa itu terjadi. Mari kita bersama-sama membuka kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang pertama. Ketika rombongan pertama daripada orang-orang Yehuda ditawan oleh kerajaan Nebukadnezar dan dibawa ke Babel, Yeremia menuliskan surat kepada para tawanan ini, dan surat itu dicatat di dalam pasal 29 ayat yang pertama. Saya bacakan, demikian bunyinya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Nah, saudara, Yeremia sendiri waktu itu masih ada di Yerusalem. Tetapi dikatakan ada sudah beberapa rombongan orang yang ditawan oleh Nebukadnezar dibuang ke Babel, dan itu bahkan adalah pemimpin-pemimpin, maka disebut tua-tua di antara orang buangan. Bahkan ada imam-imam, ada nabi-nabi. Dan di dalam rombongan ini sebetulnya juga ada Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mungkin mereka ini bisa berpikir demikian. Tuhan, maksud saya adalah Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego ya. Tuhan, kalau pejabat-pejabat yang lain memang mereka korup. Pejabat-pejabat yang lain mereka jahat, menyalahgunakan wewenang. Tetapi aku ini di tengah-tengah bangsa yang sedang carut marut, aku senantiasa menjaga diriku taat dan takut padamu, mentaati firman Tuhan. Tetapi kenapa kami justru termasuk kelompok yang mengalami tawanan, bahkan dibuang ke Babel? Sehingga kami tidak mungkin lagi bisa melihat Yerusalem, kota yang kami kasihi. Di dalam situasi mereka tidak memahami kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Yeremia menulis surat. Dan di dalam surat itu intinya pada hakikatnya Yeremia mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota atau tempat di mana kamu dibuang. Dan kenapa Tuhan meminta orang-orang buangan ini dimanapun mereka ditempatkan oleh Nebukadnezar untuk hidup baik-baik, bahkan harus berusaha menjadi berkat. Sehingga dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota di tempat di mana kamu dibuang. Dan Tuhan menjelaskan alasannya. Sebab di balik semua pembuangan ini ada rencana Tuhan. Mari kita baca pasal 29 daripada Yeremia ayat yang ke-11 yang demikian bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, maka sebetulnya seakan-akan kalau saya boleh menyampaikan dalam bahasa saya, ada kesan ayat ini mau mengatakan demikian, kamu orang-orang yang mengalami pembuangan, jangan pikir ini kok ada terjadi sesuatu begini di luar sesuatu yang di luar rancanganku, yang di luar izinku, yang sekonyong-konyong tiba-tiba terjadi. Bukan itu. Ini semua ada di dalam bagian rancanganku. Dan rancanganku ini walaupun engkau mengalami pembuangan, tetapi adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Bahkan di balik rancangan yang sedang terjadi, yaitu mereka mengalami pembuangan, di situ dikatakan akan ada hari depan yang penuh harapan. Jadi di sini jelas ditegaskan, Tuhan yang merancang, Tuhan yang mengizinkan, Tuhan membiarkan mereka mengalami pembuangan, tetapi tujuan akhirnya nanti adalah hari depan yang penuh harapan. Karena rancangan Tuhan,
rancangan damai sejahtera. Karena Daniel dan kawan-kawannya menerima surat yang dijelaskan demikian oleh Yeremia, maka itu sebabnya kita bisa memahami jikalau kemudian Daniel merasa tidak ada salahnya dia menerima beasiswa, belajar di bawah banyak orang yang mengajari dia segala hikmat yang dikuasai oleh Babilonia waktu itu. Bahkan kemudian kita juga tahu Daniel selama menjadi pejabat tinggi, dia selalu berusaha menjadi berkat bagi kerajaan di mana dia dipanggil dan melayani. Untuk hal ini mari kita bersama-sama lebih detail melihat pada kejadian di dalam kitab Nabi Daniel. Bagaimana Tuhan menjelaskan kepada Daniel bahwa dirinya lah adalah Tuhan seperancang daripada sejarah. Kita bersama-sama membuka Daniel pasal 2. Saya akan terlebih dahulu membaca ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripadanya lah, dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan dan telah memberi ketahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukannya kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Nah, waktu Daniel menaikkan pujian seperti ini, maka sebetulnya didahului dengan satu peristiwa yang akan saya ceritakan secara singkat. Beberapa waktu sebelumnya, Raja Nebukadnezar ini bermimpi. Mimpinya itu sangat berkesan dan disadari oleh Nebukadnezar bahwa mimpi itu bukan sembarang mimpi, tetapi ada satu rahasia yang sebetulnya mau diungkapkan melalui mimpi itu. Tetapi celakanya, pada waktu dia tahu bahwa mimpinya itu penting sekali, dia sendiri setelah bangun dari tidurnya, lupa sama sekali mimpi itu. Maka kemudian dia mengumpulkan para peramal-peramal orang-orang bijaksana dari Babel. Ahli nujum, ahli jampi-jampi semua dikumpulkan. Lalu Nebukadnezar berkata, aku mimpi, tolong jelaskan apa arti mimpiku. Oh Tuan Raja, mudah bagi kami untuk menjelaskan apa arti mimpimu Tuan. Tetapi tolong ceritakan terlebih dahulu apa mimpimu. Lalu Raja Nebukadnezar mengatakan, aku sendiri lupa. Nah, bagaimana mungkin mereka bisa meramal dan menafsir apa arti mimpi itu jikalau Raja Nebukadnezar sendiri pun lupa mimpinya sama sekali. Tetapi saya percaya Tuhan punya maksud kasih mimpi kepada Nebukadnezar, tetapi setelah itu dihapus dari semua memorinya Nebukadnezar. Kenapa demikian? Sebab, coba pikir deh. Jikalau Nebukadnezar kemudian menjelaskan aku mimpi begini. Tetapi para mereka yang ahli bijak yang dikumpulkan Nebukadnezar tidak ada satupun yang bisa nafsir. Paling gampang ngawur dong. Oh maksud mimpimu begini Raja. Nebukadnezar juga tidak tahu kalau dia dibohongin. Tetapi paling tidak itu akan aman bagi mereka. Menjadi celaka kalau tidak bisa menjawab. Nah sekarang repotnya begini. Nebukadnezar sendiri lupa mimpinya, suruh mereka menjelaskan kembali mimpinya apa, lalu menafsirkan. Lah kalau ngarang,
Minimal kan nanti Nebukadnezar kerutkan kening sebentar lalu ngomong, bukan itu mimpiku. Mati kan? Disinilah sebetulnya kita melihat ada sesuatu hal yang memang sengaja Tuhan mau pakai peristiwa ini untuk menghantar pada satu pemahaman bahwa Tuhan adalah perancang sejarah. Maka ketika Raja Nebukadnezar mendapati tidak seorang pun dari mereka yang mampu menjawabnya, maka Raja Nebukadnezar ngamuk. Memberikan perintah mengeksekusi semua orang yang dipanggil malam itu dan tidak bisa menjawabnya. Atau pagi itu mungkin ya, setelah pagi-pagi sekali. Tetapi berita ini bocor sampai ke telinga Daniel. Dan Daniel memberanikan diri untuk meminta kepada raja penundaan eksekusi orang-orang yang tidak mampu menjawab. Nah, kenapakah Daniel berani mengajukan diri? Dan saya kira ketika Daniel menghadap raja, logikanya kalau saya mencoba berperan sebagai Daniel, saya menghadap raja, saya akan berkata demikian. Baginda Raja yang mulia, apakah benar Baginda sedang memutuskan dan sudah mengeluarkan satu perintah untuk membunuh dan mengeksekusi mati semua orang bijaksana beserta dengan keluarganya? Ya, benar. Kamu mau apa? Ya Tuhanku Raja, kalau boleh, tunda itu eksekusi. Beri waktu aku 2-3 hari. Supaya aku mencoba mencari tahu apa mimpi Baginda Raja dan kemudian menjelaskan. Apa jaminanmu kamu berani meminta aku menunda eksekusi itu? Jaminannya nyawaku sendiri Baginda. Itu saya kira. Kalau tidak ada jaminan itu, pasti eksekusi tetap berlangsung sambil menanti kalau Daniel bisa menyingkapkan mimpi raja. Jadi di sini kita melihat ada kemungkinan besar Daniel berani pasang badan supaya penundaan eksekusi terjadi, tetapi itu konsekuensinya kalau dia kemudian 3 hari kemudian tidak bisa menjawab juga, berarti dia mati bersama-sama. Dan Daniel berani melakukan itu karena saya percaya, walaupun dia sekarang dalam keadaan tertawan, Daniel masih punya keyakinan, Tuhanlah yang merancang sejarah. Masih ingat? Karena Daniel menerima surat yang dibacakan oleh Nabi Yeremia. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Maka Daniel kemudian setelah menghadap raja, mengajak teman-temannya Sadrak, Mesyak dan Abednego berdoa. Dan setelah itu Tuhan menyingkapkan apa mimpi Nebukadnezar dan sekaligus maknanya kepada Daniel. Itu sebabnya kemudian Daniel memuji Tuhan dengan ayat yang tadi sudah kita baca, ayat 19 sampai dengan ayat 23. Dan khususnya saudara, ayat 20 sampai 23 ini itu adalah puji-pujian daripada Daniel, ucapan syukur daripada Daniel karena rahasia sudah disingkapkan oleh Allah. Itu pujian yang sebetulnya secara struktur disebut sebagai kiasem atau kiasme, yaitu semacam syair daripada orang Ibrani di mana sajaknya itu ada pada temanya dan sajaknya adalah ABBA. A-nya itu ayat 20 dan ayat 23. Di mana di dalam ayat 20 dikatakan, ya Tuhan terpujilah engkau karena engkau adalah Allah sumber hikmat dan sumber kekuatan. Lalu di dalam ayat yang ke-23 temanya sama. Allah nenek moyangku yang kupuji dan kumuliakan sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat. Jadi Allah sumber hikmat memberikan kepada Daniel hikmat. Allah itu dalam hal ini mengerti mimpi daripada Nebukadnezar dan mengerti makna daripada mimpi Nebukadnezar. Lalu ayat 20 dan ayat 21 itu berbicara Allah ini adalah Allah yang selama-lamanya adalah Allah yang mampu mengubah saat dan waktu. Maksudnya mengubah saat dan waktu itu
tiba-tiba bisa terjadi sesuatu yang di luar dugaan, yang melenceng seolah-olah dari sisi pandangan manusia. Kok tiba-tiba terjadi peristiwa ini? Sejarah kenapa mengalir seperti ini? Ini yang dimaksud dengan mengubah saat dan waktu, karena Tuhan adalah Raja yang memecat dan yang mengangkat raja-raja. Dia yang mempunyai rencana atas sejarah yang seringkali tidak dapat diduga oleh orang-orang yang ada di dalam dunia, bahkan raja-raja. Itu sebabnya tadi dikatakan mengubah saat dan waktu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Daniel. Maka setelah Daniel mengucap syukur atas Allah yang mengungkapkan rahasianya, maka dia menghadap raja untuk menjelaskan mimpinya dan apa arti daripada mimpi itu. Mari kita bersama-sama melanjutkan membaca lagi pasal 2 daripada Daniel. Kita membaca ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsasar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya kepada raja. Rahasia yang ditanyakan tuanku raja, tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbullah pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu. Bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku, melebihi hikmat semua orang-orang yang hidup. Tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Nah, sesuai dari ayat 26 sampai dengan ayat 30 ini, Daniel menegaskan 3 kali. Kalau dia ini kemudian bisa menceritakan kembali mimpi daripada Nebukadnezar yang Nebukadnezar sendiri pun lupa, itu bukan karena dia lebih pintar daripada ahli-ahli nujum, daripada ahli-ahli orang-orang bijak yang beberapa hari yang lalu tidak sanggup menjawab, yang seharusnya sudah dieksekusi mati. Tetapi itu karena Allah yang menyingkapkan rahasia. Allah yang menceritakan hari-hari yang akan datang. Sebab apa? Karena Allah lah yang merancang sejarah. Dan itu ditegaskan 3 kali. Bahkan kemudian di kali kedua Daniel itu menceritakan kenapa Baginda Raja bisa mendapatkan mimpi itu. Sebab pada malam itu ketika Baginda sedang berbaring di tempat tidur, mikir-mikir tentang aku sebagai seorang raja yang hebat, ini akan berapa lama kuasa ada padaku, beberapa waktu lagi apa yang terjadi. Baginda memikirkan itu semua. Maka ketika tertidur, Allah menyingkapkan rahasia itu kepada Baginda Raja. Luar biasa. Bahkan Daniel pun bisa menjelaskan kenapa malam itu Nebukadnezar bermimpi. Sebab sebelumnya memang mikir masa-masa yang akan datang apa yang terjadi. Maka bermimpilah ia. Dan kemudian ditegaskan lagi. Kalau aku bisa menjawab, bukan karena aku lebih pintar dari yang lain. Tetapi karena dia yang menyingkapkan. Cara Daniel menjelaskan dan menegaskan 3 kali ini sebetulnya karena Daniel mau menekankan dan memberikan penjelasan yang sangat penting kepada Nebukadnezar. Bahwa sebetulnya Tuhanlah yang merancang sejarah dan sejarah bukan ada di dalam tangan dia. Raja yang seolah-olah ngomong A pun jadi, ngomong B pun terlaksana. Bukan Nebukadnezar yang mengarahkan
sejarah, tetapi adalah Tuhan perancang daripada sejarah yang mampu membukakan hari-hari yang di kemudian. Setelah menegaskan hal ini, barulah kemudian Daniel menjelaskan mimpi yang sudah dilupakan oleh Nebukadnezar. Mari kita baca ayat yang ke-31, kita membaca sampai dengan ayat yang ke-38. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi berkilau-kilau luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu. Tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembusnya. Demikian sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku. Dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku, Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, dan kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkan anak-anak manusia dimanapun mereka berada. Binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Itu Tuankulah kepala yang dari emas itu. Daniel menjelaskan bahwa Raja Nebukadnezar melihat sebuah patung besar yang kepalanya terbuat dari emas, bahunya terbuat dari perak dan tembaga, lalu pinggang dan pahanya terbuat dari besi dan tanah liat, yang kemudian ada batu yang bolehkan oleh perbuatan tangan manusia terungkit, lalu berguling-guling dari atas bukit menimpa patung itu menjadi hancur, dan batu itu kemudian menjadi gunung yang sangat besar. Lalu dijelaskan oleh Daniel, kepala emas itu adalah tentang kerajaan Babilonia yang diwakili oleh Raja Nebukadnezar sendiri yang sangat agung pada zaman itu. Tetapi di dalam penjelasan daripada Daniel ini ditegaskan Allah semesta langit. Dari saya baca lagi bagian itu di mana dikatakannya. Ayat yang ke-37, ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan. Jadi Daniel menjelaskan Allah semesta langit yang memberikan kerajaan yang begitu demikian agung, yang diwakili dengan kepala emas daripada patung itu kepada Nebukadnezar, Allah semesta langit. Dan kata Allah semesta langit ini sebetulnya juga muncul di dalam puji-pujian Daniel tadi dalam pasal 2 ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Allah semesta langit. Ini istilah yang seringkali muncul dalam perjanjian lama. Khususnya ketika bangsa Israel, bangsa Yahudi mengalami pembuangan di Babel. Allah semesta langit, Allah semesta langit. Dan dengan luar biasa dan sangat berani, Daniel mengatakan itu kepada Raja Nebukadnezar. Allah semesta langit yang memberikan kuasa ini kepadamu ya Raja.
Apa sebab? Sebab orang-orang Babel, Raja Nebukadnezar adalah raja yang menyembah berhala benda-benda langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Di tengah-tengah bangsa Babel menyembah benda-benda langit, matahari, dan lainnya, Daniel mengatakan, Allah semesta langit. Artinya yang lebih besar daripada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Allah pencipta alam yang memberikan kepadamu. Dengan kata lain sebetulnya pakai bahasa sehari-hari saya sekarang, Daniel seolah-olah berkata kepada Nebukadnezar, hai Raja Nebukadnezar, jangan pikir kalau kamu menjadi raja yang hebat itu karena dewa-dewamu. Itu karena Allah kami, Allah semesta langit. Engkaulah Tuanku. Saudara sang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Daniel mengatakan, engkau menjadi raja yang menegakkannya, yang mengangkatnya adalah Allah semesta langit, Allah Yehova. Allah bangsa Israel. Allah yang merancang sejarah, yang sanggup mengungkapkan, menyingkapkan rahasia hari-hari yang akan terjadi, hari-hari kemudian melalui mimpi yang disampaikan kepada Nebukadnezar. Bukankah baginda raja semalam berpikir apa yang akan terjadi dan Allah semesta langit menjelaskannya. Sang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini tidak ada satupun yang bukan kendali daripada Allah yang mempunyai dan bahkan yang menciptakan sejarah. Allah adalah yang merancang sejarah. Segala sesuatu yang terjadi karena izin Allah atau bahkan dirancang oleh Allah. Mari kita bersama-sama membandingkan dengan dua ayat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-14. Yaitu ayat 24 dan ayat 27 yang berbunyi demikian. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Ayat 27. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teratung, siapakah yang dapat membuatnya ditariknya kembali? Melalui dua ayat ini dikatakan Tuhan semesta alam. Sekali lagi boleh juga pakai Tuhan semesta langit. Dialah yang merancang dan apa yang dirancang itulah yang terjadi. Sebetulnya dalam pemahaman ini, kalau saya mau menjelaskan sederhana demikian. Tentang besok apa yang terjadi kita tidak tahu. Tentang minggu depan apa yang terjadi kita tidak tahu. Apakah semuanya itu akan terjadi oleh izin Tuhan atau dirancang oleh Tuhan kita tidak tahu tentang besok. Tetapi kita boleh menoleh. Kalau kemarin terjadi peristiwa ini, kalau minggu lalu terjadi peristiwa itu, dan ketika itu terjadi kita boleh tarik kesimpulan. Berarti itu sudah dirancang oleh Allah, itu sebabnya terjadi. Maka dalam pengertian ini kalau saya memakai satu ilustrasi tentang diri saya misalnya begini. Bulan depan saya berencana untuk pergi ke China misalnya. Nah sekarang ketika saya baru berencana bulan depan mau pergi ke China sambil saya berpikir. Saya pergi ke China ini diizinkan Tuhan tidak. Ya sudah rencanakan saja, jalani saja. Nggak usah ngomong itu diizinkan atau tidak, nggak usah mikir-mikir itu. Nanti ketika bulan depan kenyataannya saya bisa pergi ke China, ya itu menyimpulkan berarti diizinkan Tuhan. Artinya juga masuk dalam rancangan Tuhan. Kalau tidak masuk dalam rancangan Tuhan kan ada aja alasannya, ada aja penyebab-penyebab lain yang membuat saya jadi gagal pergi ke China. Jadi tentang apa hari depan kita tidak tahu. Tetapi menoleh kepada yang sudah berlalu, kita boleh simpulkan itu semua rancangan Tuhan. Maka di sini Nebukadnezar menoleh ke belakang, dia melihat dia berkuasa, dia begitu hebat. Lalu dia mulai berpikir, sampai berapa lama kerajaanku akan seperti ini? Sama sekali gelap dan misteri.
Tetapi dalam kasus ini Tuhan berkenan melalui mimpi membuka sebagian. Dan Daniel diberikan hikmat untuk menjelaskan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam konteks aplikasi kita sekarang ini, sampai kapan pandemi akan berlalu, jalani saja bersama dengan Tuhan. Begitu misalnya nanti tahun 2022 selesai, kita boleh menyimpulkan berarti tahun 2020 sampai 2021, tahun di mana Tuhan mengizinkan pandemi berlangsung. Tapi sampai kapannya, tunggu aja nanti setelah berhenti baru kita bisa simpulkan rencana Tuhan sampai sejauh sekian tahun. Demikian juga dalam pengertian sejarah, Tuhan merancangkan sejarah. Mungkin dari sisi manusia kita bisa mengatakan 76 tahun yang lalu, 17 Agustus, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden, yaitu dalam hal ini Bung Hatta, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, mengambil kesempatan. Karena waktu itu Amerika memutuskan menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Kita melihatnya ini pengaruh daripada keputusan Amerika. Ini keputusan daripada karena mereka sudah begitu tidak tahan. Tetapi dari sisi ini kita harus melihat. Sebetulnya semuanya itu Tuhan rancang supaya Indonesia bisa merdeka. Kalau kita menyelidiki sejarah waktu itu kan sebetulnya Soekarno sendiri tidak inginkan memproklamirkan itu. Karena mereka mengatakan kita sudah bernegosiasi dengan Jepang selama ini. Jepang akan memberikan kepada kita kemerdekaan itu. Udahlah ikutin proses yang sedang berlangsung. Tetapi berapa kelompok pemuda menculik Soekarno. Dibawa ke Rengas Dengklok untuk dipaksa membaca proklamasi. Ini kurang ajar pemuda-pemuda gitu ya. Tetapi bagi kita itu bagian Tuhan merancang. Sehingga boleh terjadi 17 Agustus dibacakan teks proklamasi 76 tahun yang lalu. Semua Tuhan yang merancang sejarah. Sampai kapan Indonesia akan berlangsung? Yang penting, mari kita sebagai warga negara Indonesia berusaha mensejahterakan negara kita. Seperti pesan Nabi Yeremia kepada Daniel. Puji syukur, segala sesuatu yang terjadi, tidak ada satupun yang bukan bagian daripada Allah yang merancang. Jikalau ada satu peristiwa saja yang terjadi dan bukan bagian daripada rancangan Tuhan, berarti ada sesuatu yang bisa dan sanggup menyisipkan sesuatu itu masuk di dalam sejarah yang tidak dirancangkan oleh Tuhan. Pemahaman seperti ini keliru besar. Tidak ada satupun yang terjadi di dalam sejarah. Baik itu di negara-negara yang besar, adikuasa, maupun di negara-negara kecil. Itu semua ada di dalam rancangan Tuhan. Puji syukur. Tuhan kita, Tuhan yang penuh kasih adalah perancang daripada sejarah. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kepadamu Tuhan sekali lagi kami mengucap syukur. Sebab Engkau adalah Tuhan semesta langit. Tuhan semesta alam dan jagat raya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar galaksi kami. Tabrakan-tabrakan meteor. Semua bahkan bagian daripada yang Kau izinkan dan yang Kau rancang. Demikian juga bangsa berperang melawan bangsa yang lain. Satu kerajaan mengalahkan kerajaan yang lain. Apapun yang terjadi sepanjang sejarah, kami yakini semua adalah rancangan-Mu. Walaupun kadang-kadang ya Tuhan, sulit kami pahami kenapa hal itu terjadi, tapi kami percaya. Sebagai orang percaya kami hidup bukan oleh apa yang kami lihat. Bukan hidup oleh apa yang kami rasakan. Tetapi kami mau hidup oleh iman kami. Karena Engkau sendiri menegaskan, apa yang Kau rancang di dalam sejarah adalah rancangan damai sejahtera. Bahkan sebuah rancangan yang memberikan sebuah pengharapan akan masa depan yang indah. Tuhan kami berdoa, biarlah pandemi ini walaupun kami tidak tahu akan sampai berapa lama akan terus berlangsung, tetapi kami percaya. Setelah semuanya ini berlalu, kami akan melihat
indahnya sebuah pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendapatkan negara Indonesia yang kami percaya bagian yang Engkau anugerahkan untuk setiap kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Kepadamu Tuhan kami mau bersyukur. Karena Engkau adalah Allah yang sumber segala hikmat. Sumber segala pengetahuan. Dan hikmat bijaksana yang sempurna ada padamu. Sehingga kami percaya ketika Engkau merancang, khususnya merancang sejarah bagi umat pilihanmu. Sejarah umat manusia yang kau ciptakan menurut gambarmu sendiri. Pasti adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan, kami melihat kesetiaan dan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan sepanjang sejarah manusia. Oleh karena itu Tuhan turun-temurun kami mau terus memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Tuhan kami juga berdoa, sekalipun kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlalu. Tetapi kami percaya suatu saat nanti akan sampai pada batas di mana pandemi Engkau izinkan ada dan kami boleh melewati batas itu di dalam sukacita dan sorak-sorai. Karena di balik rancangan-Mu selalu ada harapan akan masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan
Oleh karena itu Tuhan, di dalam situasi sekarang ini kami masih pada periode pandemi. Kami mau meminta Tuhan, satu persatu Engkau memberikan kepada kami kekuatan. Kami yang lemah berjalan, Tuhan kiranya Engkau tuntun. Kami yang seolah-olah kehilangan harapan, Tuhan berikanlah sekali lagi harapan itu, taruh dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Kami percaya pemerintah dan khususnya Kemenkes akan terus-menerus berupaya oleh bijaksana dan hikmat daripada-Mu Tuhan menangani pandemi ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih, bahkan kami sekarang ini mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, yang sedang berdoa bersama-sama dengan kami, dengan semua pergumulan-pergumulannya yang berbeda-beda. Kami percaya semua pergumulan-pergumulan, semua kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam setiap jemaat-Mu juga bagian daripada rencana dan rancangan-Mu atas mereka semua. Dan kami pun juga percaya rancangan-Mu damai sejahtera buat mereka. Kuatkan mereka Tuhan untuk menerima apa yang sedang terjadi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk yang terbaring di rumah sakit, baik yang di ruang isolasi maupun bahkan yang di ICU. Tuhan kami serahkan semua juga ke dalam tangan dan pemeliharaan-Mu. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, menjamah mereka satu persatu. Tiada tempat di mana kasih-Mu tidak pernah hadir. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa karena Engkau adalah Raja surga. Sehingga kami boleh berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teduhkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, penghiburan bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Doa teduh, ibadah selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati.